Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pemirsa IBTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada deretan kisah di dalam perang Ahzab ada beberapa tokoh utama yang kita bisa mengambil pelajaran dari tokoh-tokoh tersebut. Dan tokoh berikutnya adalah sahabat yang Nabi Muhammad SAW memberikan gelar Ashabus Sir Rasulullah SAW, pemegang rahasia dari Rasulullah SAW. Beliau adalah sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhuma. Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhuma, kenapa, rahasia apa yang dipegang oleh sahabat Hudzaifah ibnul Yaman sehingga di dalam Bukhari dijelaskan bahwa yang dipegang oleh sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu an adalah nama-nama orang-orang munafik yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, dan yang mengetahui hanya sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu an. Maka dengan ini beliau mendapatkan gelar Shahibus Sir Rasulullah SAW, pemegang rahasia Rasulullah SAW. Rasulullah SAW adalah seorang pemimpin yang sangat luar biasa. Beliau meletakkan seseorang sesuai di posisi yang sesuai. Beliau memaksimalkan kemampuan sahabat-sahabatnya demi berkhidmat kepada agama. Masalah terbesar yang dihadapi kaum muslimin di Madinah adalah keberadaan orang-orang munafik yang pertama dari kalangan orang-orang Yahudi dan sekutu-sekutu mereka. Dan mereka selalu berupaya berbuat makar dan menyusun konspirasi dan menghembuskan desas-desus busuk terhadap Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain. Dan Nabi Muhammad SAW memberitahukan nama-nama kaum munafik kepada Hudzaifah ibnul Yaman secara khusus adalah rahasia di mana tidak ada seorang sahabat Nabi pun yang mengetahui selainnya. Dan Nabi Muhammad SAW berpesan kepada Hudzaifah agar mengawasi gerak-gerik mereka, memperhatikan kegiatan mereka, dan membendung bahaya mereka terhadap Islam dan kaum muslimin. Dan sejak saat itulah Hudzaifah dikenal sebagai pemegang rahasia Rasulullah SAW. Ini adalah keutamaan yang dimiliki oleh Hudzaifah ibnul Yaman, seorang sahabat yang sangat luar biasa, yang di dalam perang Ahzab beliau ini memiliki peran yang sangat luar biasa. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW itu butuh seorang informan. Kita mengetahui tadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana kengerian perang Ahzab. Allah gambarkan di dalam Quran, di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-10, sehingga jantung dari para sahabat itu berada di atas tenggorokan, sudah nyumpul di tenggorokan gini. Menunjukkan mereka sangat takut yang sangat luar biasa terhadap musuh yang mereka hadapi. Karena salah satunya adalah musuh orang-orang munafik dari kalangan Yahudi, yang Yahudi itu adalah tetangga mereka sendiri di kampung Madinah. Ini menunjukkan kengerian. Jadi mereka mendapat serangan dari kaum Quraisy di luar dan mendapat serangan dari orang Yahudi di dalam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah Allah Subhanahu wa taala memporak-porandakan dengan angin yang sangat luar biasa,
di mana itu dikisahkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-9 di ayat sebelumnya, maka Abu Sufyan yang saat itu belum masuk Islam, memimpin di dalam perang Ahzab ini, itu seorang pemimpin yang cerdas. Ketika periuk-periuk terbalik akibat angin, lampu-lampu mati, kemudian tenda-tenda rusak, maka beliau membuat api unggun di tengah-tengah. Kemudian Abu Sufyan kumpulkan seluruh manusia. Apa fungsinya? Untuk mengecek keberadaan pasukan. Dan kisah ini dimulai di sini. Rasulullah SAW waktu itu kita sudah mengetahui di dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah SWT bahwa perang Ahzab adalah perang yang sangat mencekam. Maka Rasulullah SAW butuh seorang intelijen untuk masuk di dalam barisan mereka, untuk memberikan informasi kepada Rasulullah SAW. Dan seluruh para sahabat, dan dikisahkan di dalam Al-Quran, seluruh para sahabat dalam ketakutan yang sangat luar biasa. Sekelas Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau adalah seorang yang pemberani, beliau juga takut. Maka Rasulullah SAW itu menuju para sahabat, dan waktu itu kondisinya itu sangat dingin sekali, di malam yang sangat dingin sekali. Maka Rasul SAW saat itu tiba-tiba langsung menuju Hudzaifah ibnul Yaman, yang Hudzaifah saat itu berpura-pura seperti seorang yang sakit supaya nggak disuruh oleh Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba Nabi Muhammad SAW langsung menuju kepada Hudzaifah, kemudian mengatakan, "Ya Hudzaifah, kum, berdiri kamu." Padahal Hudzaifah mengatakan, padahal saat itu aku benar-benar berada dalam kedinginan. Tetapi ketika Rasulullah SAW memerintahkan aku untuk menyusup, tiba-tiba seolah-olah di dalam tubuhku ini seperti ada penghangat yang sangat luar biasa. Dan badanku benar-benar terasa hangat ketika aku menjalankan perintah Nabi Muhammad SAW. Dan berangkatlah aku menyusup, kata Hudzaifah ibnul Yaman, dan berangkatlah aku menyusup ke barisan kaum musyrikin, ke barisan Ahzab, ke barisannya orang-orang musyrik yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Nah, setelah menyusup, Abu Sufyan seorang pemimpin yang cerdas, dia tidak mau di dalam pasukannya itu ada penyusup. Maka dia mengumumkan kepada orang-orang yang di bawah pimpinannya, dia mengatakan, hendaklah di antara kalian mengetahui siapa di antara orang di sebelah kanan kiri kalian. Maka masing-masing menanyakan, kalau dalam bahasa Jawa kita, sopokon, pegang tangannya, karena kondisinya gelap. Yang terangkan hanya di tengah-tengah yang ada api ungunya, yang di kejauhan kan gelap. Maka tiap-tiap sendiri memperkenalkan dirinya. Maka Hudzaifah ibnul Yaman dengan kecerdasannya, beliau sebelum ditanya dulu, maka dia pegang tangan orang di kanan dan kirinya, perkenalkan diri Anda, perkenalkan diri Anda. Dan otomatis Hudzaifah ibnul Yaman tidak ditanyai. Maka orang di sebelah kanan dan kiri Hudzaifah ibnul Yaman memperkenalkan dirinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka setelah itu Abu Sufyan merasa di dalam pasukannya itu tidak ada penyusup, dia merasa aman. Maka dia jelaskan strategi-strateginya dengan begitu gamblang bagaimana untuk menghadapi Rasulullah SAW. Di sini ada sesuatu yang sangat menarik. Sesuatu yang sangat menarik. Ketika itu posisi Abu Sufyan, posisi Hudzaifah ibnul Yaman itu berada pada ruang yang sangat terbuka dengan Abu Sufyan. Dan waktu itu setelah pertemuan selesai, setelah dikumpulkan Abu Sufyan mendekati untanya
yang dia hendak menaiki untanya, ternyata untanya mengangkatkan kakinya 3 kali. Istilahnya untanya ini berada di atas kepanikan karena kondisi angin yang seperti itu di dalam situasi perang Ahzab. Kemudian Abu Sufyan menenangkan untanya sehingga untanya itu tenang. Tetapi Hudzaifah ibnul Yaman mengatakan, ketika untanya tadi itu mengangkat kakinya 3 kali, sesungguhnya aku mempunyai kesempatan untuk membunuh Abu Sufyan. Ingat, Abu Sufyan di dalam perang Ahzab adalah seorang presiden dan pemimpin. Di dalam psikologi pertempuran, ketika seseorang bisa membunuh seorang pemimpin, bisa dipastikan bahwa seluruh prajuritnya akan rontok mentalnya. Maka Hudzaifah ibnul Yaman saat itu punya kesempatan untuk membunuh Abu Sufyan dengan 1 bidikan anak panah. Tetapi beliau mengingat apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu an diperintah oleh Nabi Muhammad SAW hanya untuk menggali informasi di dalam perang Ahzab. Maka setelah mendapatkan informasi yang detail, beliau kemudian pulang dan menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW informasi yang sangat dibutuhkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada 2 pelajaran yang sangat berharga yang bisa kita ambil dari kisah Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Yang pertama, yakni beliau adalah mencukupkan dirinya dari apa yang sudah diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan bahwa ketika Rasul SAW memerintahkan A, walaupun dia saat itu mempunyai kesempatan untuk melakukan sesuatu yang lebih besar, dan kita sepakat bahwa membunuh seorang pemimpin itu menurut logika kita itu adalah sebuah kemenangan yang besar. Tetapi Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu an memahami, karena Nabi Muhammad SAW itu hanya memerintahkan dia hanya untuk mengambil informasi, bukan untuk membunuh Abu Sufyan. Ini adalah bentuk ketawaduan dan ketaatan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain kepada Rasulullah SAW. Dan ini adalah salah satu bentuk Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, sahabat seluruhnya. Makanya para sahabat dulu banyak peperangan-peperangan yang di luar nalar mereka itu untuk menang, Allah taala menangkan karena mereka terhadap qala Allah wa qala Rasul, mereka hanya ada pada satu kata sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Dan Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu an pun melakukan demikian. Beliau mengatakan bahwa sungguh aku bisa membunuh Abu Sufyan hanya dengan sekali bidik dengan anak panah. Tetapi aku tidak lakukan karena Rasulullah SAW hanya memerintahkan kepadaku hanya untuk mengambil informasi dari kekuatannya Abu Sufyan. Sebagaimana ini simetris dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam maka ambillah, dan apa-apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka tinggalkanlah. Dan Hudzaifah ibnul Yaman sangat paham terhadap apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa meneladani sahabat Hudzaifah ibnul Yaman, yakni memegang satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam kita menjalankan perintah sebagai bentuk ketaatan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana yang saya sebutkan, wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka terimalah, dan ambillah, dan apa-apa yang
dilarang oleh Rasulullah SAW, maka tinggalkanlah. Dan terhadap perintah Nabi Muhammad SAW dan larangan Nabi Muhammad SAW, seharusnya kita bersikap sebagaimana sikap Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhum ajmain. Dan ini adalah ketika kita bisa bersikap seperti itu, banyak faedah yang akan kita ambil. Dan mudah-mudahan ketika kita bisa bersikap seperti itu, meneladani Rasulullah SAW, meneladani para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, itu adalah bentuk wasilah kita supaya kita dikumpulkan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya di surganya Allah Subhanahu wa taala, di surga yang tertinggi, yakni surga Firdaus. Sedikit ini yang bisa saya berikan tentang kisah dari sahabat Hudzaifah ibnul Yaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.